Kekasih lupakan secara cinta kita baca dulu. Di manakah kau campakkan cintaku yang pernah kau sanjungi? Kekasih lupakan secara cinta kita baca dulu. Oh, di manakah kau campakkan cintaku yang pernah kau sanjungi? Oh, mengapa semua ini berlaku, sedangkan aku sedikit pun tak pernah curang terhadapmu. Ya ampun, hari ini saya diserang oleh nyanyian-nyanyian yang ini aman kan plafon kita ya dari tadi ya. Wow, Jovita Pearl. Halo, tepuk tangannya dong. Pada shock ya dihantam kekasih. Udah aja. Suara saya soalnya. Kamu lucu sekali sih ini lady rocker kita ini, ya ampun. Kawaii ya. Kawaii nih. Jovita Pearl itu nama asli kamu apa nama panggung atau siapakah Jovita Pearl gitu? Sebenarnya bukan nama asli sih Kak. Itu nama panggung. Nama panggung. Tapi Iya. kenapa Pearl? Mutiara. Iya, soalnya itu filosofinya panjang sih. Kita perpendek boleh? Yang intinya kenalan? tuh pearl itu dari kata black pearl, artinya mutiara hitam kan. Tapi mutiara hitam yang aku maksud di sini tuh sebenarnya biji kopi. Biji kopi. Iya. Oke, kenapa jadi biji kopi? Sebab saya dari keluarga Toraja, Mamasa. Iya. Oke. Jadinya Terkenal banget kita kan kopinya. komoditi dari keluarga aku tuh Memang usaha penghasil kopi. Iya, Wah, betul. keren ini. Wow, aroma-aroma kopi Torajanya udah kecium ya kalau gitu. Oh, jadi sebenarnya arti Pearl itu tuh ceritanya seperti itu. Iya. Sampai Jovita ada di Jakarta, akhirnya jalur musik rock lah yang diambil. Yap. Gimana ceritanya? Aduh, kok aku jadi aku soalnya ngeliat muka dia yang imut sekali, kawaii gitu, tapi nyanyinya ngegas. Iya, jadi aku tuh dari kecil emang suka denger musik rock. Bukan Oke. dari dalam negeri, dari luar negeri juga aku dengar. Siapa yang kamu suka kalau dari luar negeri? Bon Jovi. Wow, Bon Jovi. Iya. Iya. Terus Apa ya? Memang sempat nyanyi di genre-genre lain karena mengikuti pasar ya. Oke, genre apa tuh kalau yang bisa langsung nyebrang apa aja? Pop bisa gitu? Iya, pop. Sempat juga coba-coba dangdut. Masuk? Terus iya, jazz juga. Wow. Ya karena kalau orang Makassar gak bisa dangdut, bukan orang Makassar. Ini ya saya. Oke. Ngomong-ngomong kita Sulawesi Selatan Pride lagi. Apa Karema pada Baji-baji. Oh gitu, saya baru tahu Iya. tuh. Ya udah untuk saya bisa dikit-dikit sih. Nah itu kan. Nah terus. Enggak kok, bohong. Percaya lagi aku. Terus jazz. Pokoknya semuanya dibisa-bisain deh. Nah terus karena kan aku kayak lebih nyamannya di rock nih. Karena emang dari dulu jiwanya di situ. Nah kita karena mau nge-branding diri sendiri kan harus punya ciri khas. Yes, Nah, benar. jadinya aku milih apa sesuai yang passion aku Di rock. sendiri. Tapi kamu menemukan kamu bisa nyanyi rock itu atau kalau rock sendiri gimana ya? Aku benar-benar mikirnya kalau rock apakah kita bisa menciptakan suara itu atau memang orang itu bisa berlatih atau kayak kamu suaranya ada yang menemukan kamu pencari bakat yang menemukan bahwa kamu tuh sebenarnya bakatnya di rock gitu. Kalau Jovita gimana? Kalau aku sih sebenarnya kalau khusus genre rock ya itu tuh aku cuman nyanyi sesuai
intuisi aku aja, sesuai apa yang ada di pikiran aku dan di hati aku. Jadi kalau teknik rock menurut aku ya itu ngikut sih dengan apa yang ada di dalam hati kita. Beda sama kalau misalnya aku nyanyi pop itu lebih ke teknik. Tapi nyanyi rock juga pasti butuh teknik ya. Apalagi untuk ngeluarin suara-suara yang kayak gitu tuh emang butuh teknik. Tapi suara-suara kayak gimana tuh? Ya yang kayak lebih ke serak gitu. Gak kepancing doi. Soalnya kalau misalnya kita nggak pakai teknik, ngeluarin suara itu pasti lama-lama bakal bikin sakit leher gitu kan. Saya berarti itu memaksakan. Jadi nggak boleh pakai sepenuhnya power di leher gitu. Berarti ya intinya ya udah bakat aja ternyata bisa mengeluarkan suara kayak gitu. Karena kan rock juga nge-growl gitu kan. Itu ternyata bakat juga bisa ngeluarin suara seperti itu ya. Oke. Ini kan mengawalinya juga dengan panggung pencarian bakat itu ya, ya kan. Dan di situ aku jadi sempat ngeliat lagi tuh nyanyiin lagu populer ya Ella ya kalau nggak salah itu ya. Dan apakah itu juga yang jadi batu loncatan Jovita akhirnya semakin yakin untuk ada di industri musik tapi lady rocker nih? Nah, gimana? Ngebuka peluang gak sih itu sebenarnya? Iya benar. Sebelum aku ikut di ajang pencarian bakat itu, memang aku udah ada di genre ini. Ya, cuman karena masuk di ajang itu tuh memang benar sih jadi batu loncatan banget itu karena bisa ngepromosiin aku sampai ke luar negeri, sampai ke Malaysia ya. Sampai buahnya itu salah satunya aku bisa konser di Kuala Lumpur bareng Search. Oh ya ampun. Tapi ini ngomong-ngomong Search-nya juga masih ada Emi Search atau udah berarti udah generasi yang berbeda? Kalau Search sekarang sebenarnya yang terganti sih cuman vokalisnya ya. Kalau untuk personel yang lain yang masih hidup masih sama. Masih ada. Nah, gimana ceritanya ini Search kan ya legend juga ya untuk musik rock di negeri jiran gitu. Mungkin gak di jiran juga, banyak juga yang udah kenal Search ya di eranya Emi Search. Bisa sampai ke Jovita Pearl featuring itu berarti featuring atau di panggung bersama Search nyanyi, itu gimana bisa nyampe ngajak kamu ke sana gitu ke Malaysia untuk konser? Iya, kebetulan waktu itu tuh promotornya ininya sih vendornya gitu yang langsung nge-DM ke manajemen aku. Terus katanya sih sebenarnya ada beberapa pertimbangan. Terus sampai mereka lihat aku di audisi ajang itu. Bener-bener audisi yang gitu ya. Sampai radarnya nyampe ke negeri tetangga. Oh, bener-bener dari situ kepantaunya. Betul. Wah, gila itu berarti beruntung banget ya. Sampai juga ada project juga kan ya dengan itu band rock juga, Projector ya, yang dari Malaysia. Ceritain dong, Jo. Kalau duet sama Projector Band itu kita sebenarnya ada kerjasama di satu label. Jadi kebetulan Projector Band mau bikin satu lagu duet sama penyanyi rock perempuan. Nah kebetulan kita kan ada kerjasama di satu label yang sama. Jadi aku masuk kandidatnya itu. Nah setelah masuk nominasinya. Iya, setelah cek per cek ternyata cocok di aku. Makanya jadinya lagi rezekinya ini. Nah, ini rezekinya aku jadi pengen sedikit mundur gitu ya cerita soal Jovita Pearl ya. Ini sebelum akhirnya jadi musisi sekarang dan mamanya lebih dikenal di Malaysia. Ini ternyata sempat ngamen gitu ya. Waktu di Makassar. Iya. Itu apa yang bisa kamu masih ingat dan gak mungkin kamu lupain dari perjalanan hidup kamu itu sampai ngebawa kamu sekarang gitu. Mungkin Jovita Pearl jadi lebih terkenal di Malaysia kayaknya deh. Iya sih benar. Apa yang bisa kamu paling ingat gitu?
selama perjalanan karir ini? Ya paling inget sih waktu pas masih di bawah-bawah ya. Jadinya bikin kayak semacam satu pelajaran bahwa aku nggak boleh jadi sombong kayak gitu, karena aku ngerasain dari awal pencapaian sekarang tuh ibarat kata kayak rasanya masih mimpi ya sebenarnya, karena dari range waktunya tuh masih lumayan singkat. Tahun gitu. berapa berarti itu? Kalau aku sih masih ngamen waktu pas tahun 2022 masih ngamen. Oke. Iya. Di mana aja tuh kalau boleh tahu di Makassar? Jangan kita sebenarnya Ya aku tuh nyanyinya ngamennya awalnya di Pasar Sentral Makassar. terkenal, oke. Iya. Terus nyanyi-nyanyi Losari. Iya, Pantai Losari oke. juga. Di Jalan Sungai Cerekang yang tahu minuman Sarabah. Nah itu yang mulai suka jajan wedang ronde kayak iya, gitu. Iya, di situ kayak juga wedang ronde gitu. Oke. Terus di mana-mana lagi ya. Terus di kafe-kafe. Ya sampai ke event-event. Terus hijrah ke Jakarta, jadilah kayak semacam hebat, Jovita Pearl. Oke, tapi sekarang dia kesini mau promo Sembilu dan juga kita akan lihat video klipnya yang bareng Projector Band. Tapi di segmen berikutnya kita akan bahas lagi ya. Oke, so music lovers jangan kemana-mana, tetap di Soundcore Podcast. Balik lagi di Soundcore Podcast masih bersama Jovita Pearl. Aduh ya ampun, sama-sama rock tapi saya pakai rock ya. Kalau yang ini Lady Rocker. Tadi kita udah muterin video klip. Ini termasuk anyar juga ya, termasuk terbaru juga lah ya. Project terbaru dari Jovita Pearl. Single featuring, berarti Projector Band featuring Jovita Pearl gitu ya, nggak kebalik kan ya? Lagi-lagi di Malaysia. Ini Projector kepincut sama Jovita Pearlnya gimana? Singkatnya. Kepincut sih mungkin karena ini ya, lihat dari karakter suara. Karena kata mereka untuk karakter suara rock perempuan tuh sekarang udah susah. Iya sih ya, Lady Rocker udah susah ya. Iya, makanya pas memang mereka kan yang ciptain lagu ini sendiri. Salah satu personelnya namanya Abang Angah. Oke. Nah, terus kata Abang Angah, namanya dia yang ciptain, jadi pasti dia tahu lah ya. Maunya gimana? Iya, maunya gimana gitu. Iya. Nah, kayaknya pas aku coba nyanyi lagu ini, katanya cocok, ya udah. Waktu itu di video klip, bukan video klipnya sih, kayak pas rekamannya di Kuala Lumpur. Tapi pas video klipnya di Indonesia. Oh, biar sekalian mereka jalan-jalan. Mereka jalan-jalan, kamunya jadi guide dong di sini. Di mana sih itu? Pantai mana sih? Pantai Anyer. Oh, itu di Anyer. Iya. Wah, Anyer yang sudah lama terlupakan. Kenapa milih Anyer? Karena di deket-deket sini tuh yang pasir putih paling deket ya di situ. Oke, simpel aja ternyata ya. Itu nyari pasir putih. Iya. Ini bener-bener cinta-cintaan ya kalau dari judulnya sih ya. Iya. Singlenya itu bener-bener mengisahkan soal cinta-cintaan. Tapi Projector Band sendiri sebenarnya genre rocknya kayak gimana? Bener-bener sesuai sama Jovita? Atau ada yang spesifik dari Jovita sebenarnya rocknya? Kalau genrenya Projector Band tuh dia kan lebih ke rock ballad. Tapi sesuai juga sih sama aku. Karena memang apalagi suara vokalisnya ya. Jadi Projector Band itu sebelumnya punya vokalis pertama, tapi sekarang udah diganti. Tapi vokalis yang sekarang juga oke banget. Jovita Pearl juga gak kalah oke dong ya kan. Ini kan berarti kan juga kerjasama, kembali lagi mempererat kerjasama dua negara. Iya, ujung-ujungnya bener, itu ya kan. Iya, nah tapi memang kalau didengar kayaknya memang pangsa pasarnya kamu tuh juga emang di Malaysia ya. Iya, benar. Memang penikmat rock ballads di Malaysia tuh emang lebih gede ya daripada di Jakarta sendiri ya. Iya.
Soalnya kan di sini udah kasarannya udah mati ya. Iya, segmennya udah geser Iya. banget. Kalau di Malaysia masih tetap setia pada slow rock ballad kayak gitu. Aku jadi penasaran apa panggung-panggung di Malaysia atau di Malaysia, Kuala Lumpur, you name it ya. Pokoknya maksudnya di Malaysia yang udah pernah kamu taklukkan. Ada gak sih beberapa yang paling berkesan? Paling waktu pas itu sih konser di ZAP Kuala Lumpur bareng Search. Oh itu di ZAP ya? Iya. Oke. Ada yang lain gak? Kalau sama Projector sendiri untuk promo single ini? Kalau untuk promo di Malaysia paling kita ke radio-radio sama stasiun TV di sana. Terus kita juga sempat, tapi itu cuman ini sih ya, pas sekalian hangout juga bareng-bareng. Biar nambah chemistry gitu. Ya soalnya kan kita duet kayak gitu bukan cuman nyatuin suara tapi nyatuin chemistry juga. Jadi kita sering kayak menghabiskan waktu bersama di sana. Terus sekalian promo waktu itu kita ikut jamming di Bukit Bintang. Di sana kan banyak basking. Kalau di sini namanya pengamen. Iya. Kerennya basking ya. Tapi kan ya emang keren lah, musiknya juga udah unplug-nya udah bener-bener nyolok semua gitu kan. Iya, jadi mereka tuh kayak lebih ke musisi jalanan gitu kan. Nah menurut kami tuh untuk promo di sana tuh lebih efektif kalau ikut-ikut jamming di situ karena penontonnya emang banyak, random dari mana aja. Dan juga mereka juga punya semacam channel yang penontonnya juga lumayan. Itu buka ini juga gak sih? Kotak kamu buka kotak juga gak sih kalau basking kayak gitu? Iya, beberapa tetap ada juga. Ya terserah ya, yang penting kan nyanyi aja gitu ya. Cuman kita di sana kan lebih ke jamming. Jadi cuman minta bantu untuk promosi. Oke. Nah ini balik ke, karena kamu kan pasarnya Jovita ini lebih ke Malaysia gitu. Kesulitan untuk bekerja sama dengan musisi-musisi di sana ada gak sih? Apa justru lebih gampang? Kalau di sana enggak sih, aku gak ada kesulitan sama sekali. Mungkin kesulitannya tuh dikit di masalah bahasa ya. Iya, walaupun kita bahasa kita sama kayak Malaysia itu Melayu tapi tapi tetap aja ada yang misunderstanding ya kan. Aku sebenarnya mengerti apa yang mereka katakan, cuman kalau mereka sendiri tuh kurang mengerti. Tapi kalau dari nyanyinya ada kesulitan nggak? Apa cuman ya udah kayak biasa aja sebenarnya bahasa apapun? Iya, enggak kesulitan sama sekali sih kalau ini. Oke. Ada next project ada lagi nggak yang akan dikerjakan dengan mungkin jangan negara tetangga dong, negara sendiri dong gitu. Featuring siapa gitu? Penyanyi rock yang udah legend. Iya benar. Ada? Insya Allah ya, doain teman-teman. bakal ada project cover bersama Teh Mel Shandy. Wow, keren. Lagunya Teh Mel Shandy sendiri, Biang Lala. Biang Lala. Boleh nggak Biang Lala di spill dikit? Walau ada luka di hatiku, tapi kini semua sirna. Walau ada luka di hatiku, tapi kini semua musnah. Wah gila. Itu jujur sih aku lagu Mel Shandy yang ini mungkin gak terlalu familiar. Tapi pastinya buat pendengar yang wah ini mama papa sih ya sebenarnya yang nikmatin Mel Shandy, kita akan dibawa nostalgia lagi dengan pasti kan arrangementnya juga akan berbeda ya. Kapan bisa kita nantikan itu kolaborasi apik itu? Insya Allah segera coming soon. Oke, kalau gitu buat yang mungkin udah kangen denger suara musik-musik slow rock, mau dengerin Jovita Pearl atau enggak
single-single yang udah banyak itu bisa didengerin di mana sekaligus sama Sembilu tadi? Silahkan. Untuk kalian yang mau dengerin lagu single maupun cover aku, boleh cari di YouTube channelnya Protect Entertainment, dan juga di channel YouTube aku sendiri Jovita Pearl. Jovita Pearl. Kalau mau ngajakin tuker-tukeran koleksi buat cosplay anime-anime juga bisa. Enggak ya. Kiyo, soalnya kalau Oke, kayak gitu. Berarti next project kita akan nanti kolaborasi apik kayak itu tadi dan promo-promo dari single terbarunya Sembilu ya. Oke. Sukses terus Jovita Pearl. Jangan hanya banyak di negara tetangga, tapi banyak lagi di negara sendiri ya. Siapa tahu kamu ada musik rock khususnya yang dinyanyi sama Lady Rocker nih muncul lagi nih. Iya banget. Oke, sukses terus. Thank you for coming di Soundcore Podcast. Nah, itu dia hari ini Soundcore kayaknya judulnya ngerok banget gitu ya. Tapi kerennya adalah lady rocker yang kita hadirin di Soundcore Podcast. Udah dengerin cerita-cerita mereka juga dan pastinya karya mereka yang akan mereka sajikan buat penggemar musik tanah air, bahkan sampai ke negara tetangga. So, jangan lewatkan Soundcore Podcast setiap Sabtu dan Minggu jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di Nusantara TV, sahabat kita. NTV Sahabat Kita.